tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Makanya itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang ya bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Clear emang ijazah asli yang dari Pak Jokowi punya, terus itu yang diteliti oleh kawan-kawan Mas Roy, Mas Rismon apa segala macam, lalu kemudian ambil kesimpulan bahwa ini palsu. Mungkin ini juga Pak Jokowi akan oke, kalau ini palsu kita serahkan ke UGM, kenapa Anda kasih saya palsu misalkan. Tapi ini kan aslinya nggak dilihat, muncul di medsos, lalu dianalisa yang di medsos itu Pak Jokowi bingung loh, dari mana Anda analisa itu terus bilang punya saya palsu. Dari mana Anda yakini itu punya saya? Kan itu problemnya. Dan sudah ambil kesimpulan bahwa palsu 99,9%. Itu kan yang fitnah udah itu. Yang kedua, yang saya bilang tadi, kenapa ini penting bahwa kepolisian harus melakukan penahanan? Karena gini, Mas Roy, sorry saya harus mengatakan. Karena ini sudah melakukan pembelahan publik. Ya, publik terbelah nih. Bahkan suatu saat bisa mengarah, kalau ini nggak cepat ambil keputusan hukum, ini bisa mengarah pada disintegrasi di bawah. Yakin? Ya, kita aja di sini sudah dua kelompok memahami ini kan. Kemudian yang berikutnya adalah ini mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Seolah-olah institusi-institusi yang ada dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini semua salah. TNI, UGM ya, kemudian Diknas apa segala macam, KPU apa, ini kan semua bagian dari pemerintahan. Dan ini harus disampaikan kepada publik bahwa pertama, sering saya sampaikan ketika ketemu sama Mas Roy gini, legal standing Mas Roy ini apa untuk menyatakan bahwa yang disampaikan UGM itu palsu, Ya jelas yang lah. disampaikan KPU itu palsu. UGM asli. Bukan, Anda personal. Seandainya Anda UGM merepresentasikan sebuah lembaga, yang paling berhak melakukan gugatan kalau itu palsu adalah pertama, partai, karena dia bagian dari kontestan politik. Wah, justru kemarin, politik kalau partai. Enggak. Yang kedua, Salah. kalau ada misalnya Salah. dipalsukan, maka UGM sendiri akan turun. Salah. Ataukah Diknas ya, atau misalnya lembaga-lembaga lain yang terkait dengan publik. Nah, Anda hadir secara personal. Saya selalu bilang, kalau 275 juta masyarakat Indonesia mengambil langkah seperti Mas Roy, tiba-tiba menunjuk orang ini, Anda palsu, Anda palsu, Anda palsu. Mau jadi apa? KIS sudah Enggak publik lah. ini kan? Kalau orang itu ahli boleh-boleh aja. Legal standing Anda sangat lemah. Mas Roy. Setidak-tidaknya Dan itu membelah publik. saya lebih punya legal standing membela UGM daripada Anda. Bukan soal Lah iyalah, Anda lulusan UGM bukan? Ya bukan. Lah udah. Saya lulusan Hasanuddin case dan lulusan UI. Ya. Case close sudah. Tetapi nggak ada kaitan soal Lah itu ya bahwa udah. Anda mendelegitimasi sebuah Enggak lembaga pendidikan ada. yang milik Republik ini yang sangat dihargai sekelas UGM. Enggak ada. Anda melakukan delegitimasi bahwa UGM mengeluarkan ijazah palsu. Makanya Kan itu jangan poinnya. kudet, Mas. Poin penting ini untuk Jangan bagaimana kurang menghargai update. institusi Republik ini yang memang punya legalitas. Yakin atau enggak? Saya yakin itu asli, tapi yang bikin janggal adalah Kok yakin tapi janggal? yang mau buat ragu karena adanya isu-isu yang terjadi nih, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Memang ya seharusnya Nggak, data. Data, oke. Ya kan? Oke, kita bahas data. 2 bulan lalu dibahas oleh Rektor UGM dan terdapat pernyataan bahwa memang dari Jokowi memiliki ijazah yang asli dan itu resmi. Lulus dari UGM. Oke. Diluluskan pada tanggal 5 November 1985. Betul ya, Pak? Nah, Iya. itu kan sudah diperkuat oleh Rektor UGM sendiri. Iya. Sekarang pertanyaan publik adalah adanya tanda tanya. Kenapa isu ini naik? Yang saya dengar dari Bung Lukas bahwa ada nih sumbernya bahwa adanya api-api yang memang menimbulkan pertanyaan apakah ijazahnya asli atau palsu. Nggak, saya tanya gini deh. Anda yakin atau tidak
dari pernyataan yang disampaikan oleh Rektor UGM? Seharusnya Seharusnya ya? yakin. Seharusnya yakin. Seharusnya yakin. Tetapi faktanya Tapi faktanya seharusnya kalau misalkan enggak, seharusnya yakin. Yakin. Itu kan seharusnya. Ya. Yang saya tanyakan Anda, ya, yakin atau enggak? saya yakin itu asli. Tapi yang bikin janggal adalah Kok yakin tapi janggal? karena kan sekarang publik ini dibikin Artinya Anda ragu, dipermainkan. maksudnya? Iya, Oke. dibikin ragu oleh asumsi publik. Sekarang gini, Bung. Jadi awalnya Anda yakin. Mayoritas dari Sebentar, Indonesia itu. awalnya Anda yakin, tapi sekarang jadi ragu. Iya. Oke. Karena kan saya baru lihat nih dari datanya itu memang sudah diresmikan. Tapi kan timbul nih isu-isu yang memang jadi perbincangan publik bahwa ijazahnya palsu. Ya kan? Oke. Nah, kenapa pertanyaan ini bisa timbul? Gini, Bung. Rakyat Indonesia itu saat ini didominasi oleh masyarakat Gen Z. Yang dimana sekarang Indonesia itu berkembang dengan namanya teknologi. Kami tarik dengan teorinya Laswell. Bagaimana cara komunikasi itu memberikan efek kepada seseorang. Nah, apabila ada suatu hal informasi yang memang benar atau salahnya itu kembali lagi bersama orang lain yang memang bisa menerima secara pikiran atau tidak, Oke. gitu. Nah, dari sini Enggak, sederhana gini deh. Anda kan awalnya yakin. Sekarang Anda katakan jadi ragu. Apa yang membuat Anda ragu? ya, yang membuat ragu karena adanya isu-isu yang terjadi nih, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kok Anda terpengaruh oleh isu-isu tersebut? Nah, dari terpengaruhnya ini kan jadi sumber Terhasut nih. tanda tanya, Bung. Iya, terhasut Apakah nih. asli atau Korban, tidak? korban. Tidak, walaupun memang sudah dikonfirmasi dari kelembagaan tersebut. Iya. Korban. Jadi gini deh, kan ini saya Oke, mau tambahkan 3. sedikit nih ya. Tadi kan disinggung ya, ada yang bilang ahli tata negara bilang harus dibuktikan dulu aslinya. Forumnya itu sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Aristo. Pasal 311 KUH pidana ya, itu menyebutkan salah satu unsurnya bahwa hakim akan mempersilahkan untuk kepentingan umum terdakwa membuktikan tuduhannya. Ya, ini bunyinya nih, ya. Membuktikan tuduhannya. Di situ ada forum dia untuk membuktikan tuduhannya. Oleh karena itu, tadi saya katakan, ini medan pertempurannya sudah ada. Mereka harus mempersiapkan ahli-ahli argumentasi-argumentasi untuk bisa meyakinkan hakim bahwa ijazah yang mereka tuduhkan palsu itu memang palsu. Ya. Nah, tadi sudah disinggung juga. Ini pendekatannya ilmiah, ya. Misalnya, Rismond itu ahli digital forensik. Tetapi apakah dia bisa berbicara untuk di persidangan itu? Tidak bisa. Karena kekuatan pembuktian seorang terdakwa nyaris tidak diperhitungkan. Dia harus menghadirkan kalau perlu guru besarnya dari Jepang, ya, yang mengajar dia. Ya, dia harus menghadirkan ahli lain untuk bisa membantah keterangan ahli dari polisi. Ini harus dipikirkan, bukan ahli tata negara, ya. Bicara melambung-lambung, ya. Karena nanti di dalam pledoinya itu hanya menjadi opening statement. Mau 2000 halaman, hakim bilang bahwa segala hal yang disampaikan dalam pendahuluan telah dibaca dan tidak mengenai pokok perkara. Bro, latar belakang itu menentukan argumentasi. Udahlah, Anda dari PS. Saya membuka kunci Ngapain tadi bisa, sebetulnya bisa ya. gitu. Kalau Anda murni police what, Anda nggak ngomong begitu. Loh. Udahlah. Yang mana yang harus Anda challenge di dalam bagian proses penyidikan yang harus saya kemudian komentari juga. Coba. Dalam keseluruhan Anda itu kan mendukung pihak sana. Ya sudahlah. Enggak, bukan. Kita hargai, udahlah. Saya harus mau Anda kemudian membantah Denny seolah-olah Denny harganya nggak ada apa-apanya. Bukan, Udahlah, kita ya. saling hargai ilmu Ini- aja, ya kan? Nah, oleh Kalau karena Anda dari itu saya PSI katakan, dan ya. Anda mau membela orang Jokowi, ya silahkan saja. Udah, this is your job. Ya, From enggak, udah, PSI begini aja. to Jokowi. Begitu Sudah. loh, begini ya. Jadi Gini loh ya. Anda ini ya, kalau kita menutup latar belakang itu, maka kemudian salah satu Begini, integritas ya. seseorang adalah berani mengungkapkan siapa dia. Anda ngomong Loh, iya, wow dan lain sebagainya. Saya seolah-olah benar polisi. bahwa Ternyata saya Anda di PSI, PSI, saya tapi lihat caleg PSI. Udah. Argumentasi saya dong harus Anda bantah. No way. Ya.
Gitu loh ya. Ya udah, ini haknya gue. Oke. Itu Ya, loh. oke. Ke Prof Bukan dulu. soal Karena tadi posisi, sampai itu hak politik saya. Ini ya. ini Hak politik saya untuk menyatakan. Oke. Hak politik Anda, karena itu saya hargai. Sebagai PSI Anda mendukung Jokowi. Sudah selesai kan? Ingin mengklirkan nama baik Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh Bung Ade, keluarganya yang terluka, maka ya sudah, ayo buktikan, dijelaskan di depan publik, Oke. selesai, nggak perlu berkepanjangan. Tidak Prof. transparan Itu karena kan tidak ada dibutuhkan. Pidana, Prof. Fitnah yang dilakukan berkali-kali, Prof. Yang diorkestrasi gitu loh. Ya, itu Apa kan- salahnya? Apa salahnya seorang Insinyur Joko Widodo melaporkan ke polisi gitu Tidak loh? ada yang Sama salah. dengan Pak Prof. Persoalan- Sama dengan Prof. Kalau Prof juga difitnah, pasti juga akan Begini, melakukan hal yang tidak ada sama yang gitu. salah yang dilakukan Walau Pak gitu. Jokowi. Nggak Saya begitu, hanya Prof. Kita menyatakan- harus fair. Kita harus Saya fair. hanya menyatakan bahwa Pak Jokowi ini akan timbul lagi nanti Roy Suryo berikutnya. Karena ini orang Makanya lah pelaporan polisi ini kan ini sudah sampai tahap penetapan tersangka ya. Ya sudah, kita ikuti, kita tunggu 5 yang akan tersangka akan diperiksa, sudah clear gitu loh. Kita lanjutkan. Ya. Beban pembuktian itu ada pada. Bentar. Jadi kasus ijazah palsu ini yang harus membuktikan Pak Jokowi. Oh iya dong, kan siapa yang membuktikan, dia harus gini. Gimana? Siapa yang membuktikan? Sebentar, bro, sebentar. Ampun, Ya, ampun. gini asasnya nih, Mas Aiman ya. Ya, ya. Sebentar dulu, ini mesti belajar. Ini bukan orang hukum, jadi nggak paham ilmu hukum ini. Ya. Biar selesai dulu Mas Aristo. Beliau yang Oke. bertanggung. Oke. I incumbit probatio qui nicit non qui negat. Artinya di dalam hukum pembuktian, ini kita bicara hukum pembuktian, bro. Ya, di dalam hukum pembuktian itu beban pembuktian ada pada orang yang memtersangkakan orang, bukan kepada seorang tersangka. Itu beban pembuktiannya di situ. Ya, jadi ketika seseorang mendalilkan bahwa nama baiknya dicemarkan, kehormatannya diserang, maka dia harus bisa membuktikan itu kepada proses penegakan hukum. Misalnya gini, kita bicara real, misalnya Jadi, gini. Pak beban Jokowi pembuktian merasa itu tidak bahwa ada dia pada tersangka dicemarkan. sebenarnya gitu. Dia dihasut. Dalam konteks hukum pembuktian. Ya sebentar, Pak Jokowi merasa bahwa dia dicemarkan, dihasut, dikatakan ijazahnya palsu padahal asli. Katakanlah seperti itu. Lalu Pak Jokowi harus membuktikan apa? Ya artinya, gini, artinya di dalam penegakan hukum ini kita akan melihat sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo itu kemudian akan terbukti secara meyakinkan di dalam proses persidangan. Gini, pembuktian itu kan dia berimbang, Mas Aiman. Dan harus diingat, bukti-bukti yang saat ini ada di Polda Metro Jaya itu kan baru bukti-bukti sepihak. Buktinya dari Pak Jokowi, buktinya dari UGM. Sebenarnya kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismon. Karena itu mohon doa dukungannya. Kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Nah, ahli-ahli kami yang dihadirkan ini jangan ditolak, harus diterima. Karena itu kaidah hukum dan itu haknya seseorang yang sedang dilaporkan. Jadi kami juga akan meminta secara resmi kepada Polda Metro Jaya supaya ijazah Pak Jokowi yang sekarang sebagai barang bukti ya itu juga diberikan akses kepada ahli digital forensik kami supaya bisa juga ikut diperiksa dan diuji, karena kita ingin mencari kebenaran material. Jadi kebenaran material itu akan ada keseimbangan dalam konteks pemeriksaan. Jadi bukan hanya pemeriksaan berdasarkan versinya Polda Metro Jaya atau Bareskrim Polri gitu ya, tetapi juga ada asas keseimbangan di dalam nanti proses pembuktian ya. Jadi untuk membuat perkara ini terang benderang supaya ada kekuatan pembuktiannya berdasarkan barang bukti dan alat bukti, kami mohon juga kepada penyidik Polda Metro Jaya supaya memberikan kesempatan itu terhadap akses barang bukti supaya nanti diperiksa juga oleh ahli digital forensik. Makasih. Sedikit aja ya. Sekali lagi sedikit aja, ini dari saya 1 menit aja. Silakan. Saya berterima kasih sudah ada
ahli-ahli dari senior, jurnalis-jurnalis senior yang berani berbicara. Dan saya juga berharap peneliti-peneliti senior di Republik ini berani juga berbicara tentang kasus ini. Jangan kita mau diintimidasi atas dasar permainan hukum. Kalau menurut saya ini, orang-orang yang tidak sepantasnya dilaporkan dan diintimidasi dengan ini. Saya sebagai jurnalis, meskipun jauh junior daripada beliau, sangat mengapresiasi bahwa kita semua sebagai jurnalis diberi kebebasan, kita punya kebebasan dan jangan jadi takut untuk memberitakan ini. Begitu kalau dari saya, sehingga saya juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memeriksa semua kegiatan jurnalistik yang saya lakukan. Saya yakin mereka memeriksa, tetapi mungkin tidak digunakan sebagai alat bukti. Salah satunya di mana saya mewawancarai Insinyur Kasmujo. Insinyur Kasmujo yang menyatakan dia bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi dari Bapak Joko Widodo. Mengapa bukti itu tidak dipakai? Kalau mau dipakai, saya dengan senang hati akan mengundang Bapak Kasmujo. Tetapi ya Polda Metro Jaya juga harus effort lah, harus mencari beliau ke Yogyakarta. Kalau Pak Jokowi saja didatangi ke Solo, kenapa Pak Kasmujo tidak didatangi ke Yogyakarta? Menurut saya itu yang harus dilakukan penyidik. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Ya. Boleh masuk dulu. Oke. Mulai Pak Kasmujo. Karena Pak Jaris mana nih? Audioku yang kecil bang. Abdul Ghafur. Sedikit statement sedikit lagi bang. Abdul Ghafur. Tolong Abdul Ghafur. Biar kita agak panjang. Iya. 2000 yang nonton bang Abdul Ghafur. Iya, saya mau menyampaikan begini, bahwa terlapor itu punya hak untuk mengajukan saksi meringankan dan mengajukan ahli ya. Jadi Polda Metro Jaya jangan menolak. Saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya, kampus Pancasila, kampus besar ya. Jadi hentikanlah ini. Ya Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Saya lihat ada statement dari mantan rektor Sofyan Effendi yang berbeda sekali dengan statement lain ya. Pak Sofyan Effendi mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ini harus diluruskan. Bagaimana dengan statement dari mantan dekan yang mengatakan seluruh dokumen Pak Jokowi lengkap ada di Gajah Mada ya, ada di kampus. Ini sangat memalukan kita semua. Ya, tolong ngambil. Salam logika. Ternyata yang bermasalah dengan ijazah itu bukan Pak Jokowi saja. Bapak Asrul Sani, salah satu hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, mengalami hal serupa. Beliau dituduh kalau ijazahnya palsu. Tapi cara Pak Asrul Sani menghadapi tuduhan itu sangat elegan. Beliau datang langsung menunjukkan ijazah aslinya, transkrip nilai, foto-foto wisudanya. Pak Asrul Sani menghadapi tuduhan itu dengan sangat elegan. Tidak serta-merta bermain drama, mengerahkan para buzzer untuk membelanya. Apalagi sampai memenjarakan orang yang menuduh ijazah beliau palsu. Itu karena Pak Asrul Sani memang benar punya ijazah asli. Andai saja Pak Jokowi bisa mencontoh apa yang dilakukan Pak Asrul Sani, mungkin Sugi Nur tidak pernah harus dipenjara, Bambang Tri tidak harus dipenjara, dan Roy Suryo dan 8 orang lainnya tidak juga harus ditersangkakan. Ayolah Pak Jokowi, apa susahnya menunjukkan ijazah asli? Kan keren tuh, Bapak lulusan UGM. Pantai, semua mau dilaporkan, semua mau dilaporkan. Emang nggak jelas banget nih ya. Makin jelas ini arahnya kemana. Ya, masa iya hakim yang mempertanyakan itu membuat gaduh? Gimana? Logikanya itu di mana? Ya, sekalian aja itu ya, Laskar Cinta Jokowi laporkan ruangan tersebut. Kenapa ada ruangan
tersebut untuk bersidang, meja, kursi yang menunjang jalannya persidangan itu laporkan, kecuali UGM dan KPU. Ya, laporkan aja semua. Karena adanya meja, kursi dan lain-lain, mikrofon itu menunjang, itu membuat kegaduhan itu. Oke? Laporkan ya, makin sinting kalian kurasa. Itu ada nggak sih Pak, kayak misal batas pengecualian setelah penyidikan selesai gitu, nanti untuk informasinya itu bisa diakses nggak? Ya bisa, selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh proses penyidikan. Kalau setelah itu bisa diakses pasti. Oke. Berarti selain itu untuk dasar-dasar hukum arsip pengecualiannya itu sudah disiapkan dari Polda juga nggak sih Pak kemarin? Sudah mempersiapkan. Tetapi makanya saya ulangi, ada di pasal 17, pasal 18 itu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan semua, khawatir menghambat proses penyidikan dari penyidik. Maka itu ranahnya penyidik, ranahnya kami di Bid Umas, kami akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Siapapun yang ingin mengakses informasi terkait, pihak kepolisian membuka diri untuk memberi keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 2008. Pak Jokowi ini memang belakangan ini menyebalkan. Sebenarnya memang kalau bisa dibilang Pak Jokowi ini memang belakangan ini menyebalkan. Sangat menyebalkan. Udah jelas-jelas diterpa isu ijazah palsu gitu kan. Udah diem aja, bukannya mengklarifikasi, bukannya nunjukkan ijazah aslinya, tapi dia diam aja dan nggak melawan juga. Dan yang paling buat keselnya, ini lagi. Terbang ke Singapura, Jokowi hadiri Bloomberg New Economy forum pertama kali usai ditunjuk jadi Dewan Penasehat. Apa nggak menyebalkan itu? Udah diisukan ijazah palsu, diam aja nggak melawan. Malah bukannya makin turun, bukannya makin down, malah makin naik, makin tinggi. Apa nggak makin tensi tuh? Dan makin stroke kali ya? Orang-orang yang udah sedang berjuang, katanya berjuang untuk rakyat Indonesia, yang mengungkap ijazah palsunya Pak Jokowi. Apa nggak makin stres mereka? Ini sebenarnya yang dihindari. Pak Jokowi ini nggak pengertian, maunya kalau lagi dijatuh-jatuhin itu, ya jatuhlah dikit gitu. Ini malah naik. Apa nggak makin stres orang itu Pak? Kasihan.